Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah. Saya dari kelas 3 Madrasah Muallimin Mualliman Nazatul Sulat. Sekarang saya ingin mempresentasikan hukum-hukum syariat yang terdapat di kitab Abadi Awaliyah karyanya Syekh Abdul Hamid Hakim. Oke, akan saya bacakan. Wal ahkamu tis'atu al wajibu wal mandubu wal mubahi wal haram wal makruhu was sahihu wal batilu wal rukhsati wal azimatu. Jadi hukum-hukum itu terbagi menjadi 9. Yang satu adalah wajib, yang kedua adalah mandub atau sunnah, yang ketiga adalah mubah, yang keempat adalah haram, yang kelima adalah makruh, yang keenam adalah sahih, yang ketujuh adalah batil, yang kedelapan adalah rukhsah atau ringan, yang kesembilan adalah azimah. Wal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqi wa ala tarki as-salawati wa shaumi Ramadan. Jadi hukum-hukum wajib itu adalah barang siapa yang meninggalkan akan mendapatkan dosa dan barang siapa yang mengerjakan akan mendapatkan pahala. Contohnya seperti melakukan sholat 5 waktu. Melakukan sholat 5 waktu itu adalah suatu hak kewajiban bagi orang muslim dan muslimah. Tapi apabila meninggalkan sholat akan mendapatkan dosa. Contohnya seperti berpuasa di bulan Ramadan. Itu adalah suatu hal yang wajib bagi orang muslim. Apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Yang kedua adalah mandub atau sunnah. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqibu ala tarkihi katahiyatul masjid. Nah, jadi contohnya itu adalah barang siapa yang mengerjakan akan mendapatkan pahala dan barang siapa yang meninggalkan tidak apa-apa. Contohnya katahiyatul masjid seperti tahiyat masjid. Itu adalah suatu hal yang sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha itu adalah suatu hal yang sunnah, tetapi apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan tidak apa-apa. Yang ketiga adalah al-haramu, yaitu haram. Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqibu ala fi'lihi karibai wa fi'lil mufsid. Contohnya itu seperti riba. Haram itu adalah barang siapa yang mengerjakan akan mendapatkan dosa dan barang siapa yang meninggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya seperti riba. Riba adalah suatu hal yang haram, tetapi jika dikerjakan riba itu akan mendapatkan dosa. Dan contohnya seperti makan bangkai. Itu adalah makan bangkai itu adalah suatu hal yang haram, tapi ketika keadaan darurat maka bangkai itu akan menjadi halal. Yang keempat adalah al-makruhu. Ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqibu ala fi'lihi ataqdimul yusra ala al-yamin fil wudu. Nah, contohnya makruh yaitu adalah barang siapa yang meninggalkan akan mendapatkan pahala dan barang siapa yang mengerjakan tidak apa-apa. Contohnya mendahulukan tangan kiri ketika berwudu. Itu suatu hal yang makruh. Dan contohnya itu seperti di bulan puasa, di bulan Ramadan di siang hari sikat gigi. Itu adalah suatu hal yang makruh. Tetapi jika tidak dikerjakan mendapatkan pahala, apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Tetapi jika orang tersebut melakukan sikat gigi di siang hari di bulan Ramadan, yaitu pahala puasanya itu akan mengurang. Nah, selanjutnya ada al-mubahu. Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi an-nawmi fin nahri. Jadi, suatu hal yang mubah itu adalah setiap orang yang mengerjakan akan mendapatkan pahala dan barang siapa meninggalkan tidak apa-apa. Contohnya seperti tidur di siang hari. Itu termasuk suatu hal yang mubah. Dan berikutnya adalah as-sahih, itu yang benar. Ma yajtami'u fihi rukni wa syarti. Barang siapa yang mengumpulkan rukun dan syarat itu adalah termasuk orang yang sahih. Contohnya seperti orang sahih itu dia mengikuti rukun dan syarat itu adalah termasuk sahih. Dan selanjutnya adalah al-batil. Malayit tamyu fi rukni wasyarti. Dan setiap orang yang tidak mengumpuli rukun dan tidak mengumpuli syarat itu adalah suatu hal yang batal. Contohnya seperti tidak mengikuti rukun sholat, tidak mengikuti rukun-rukun syarat-syarat sholat seperti berwudu, tidak mengikuti rukun-rukun berwudu, maka itu suatu hal yang akan menjadi batal. Contohnya berwudu itu tidak mengikuti rukun dan tidak mengikuti syarat, itu akan menjadi batal wudunya. Di sholat tidak melakukan rukun-rukunnya dan tidak melakukan syaratnya, itu akan menjadi batal. Nah, selanjutnya adalah ar-ruknu, yaitu rukun. Ma yatawaqqafu alaihi sahihatu syai'u wa kana juz'an minhu kagus lil wajhi lil wudu'i wa takbiratul ihram li sholati. Jadi barang siapa yang berhenti atas rukun sesuatu yang benar, maka dibolehkan baginya seperti membasuh muka di waktu wudu dan seperti takbiratul ihram di waktu sholat. Jadi suatu hal yang rukun itu adalah seperti rukunnya sholat, itu apabila ditinggalkan atau tidak dikerjakan maka
tidak sah sholatnya, seperti tidak berwudu ketika sholat. Nah itu tidak akan sah sholatnya. Nah selanjutnya adalah syarat. Ma yatawaqqafu alaihi sahihatu syai'i wa laysa minhu kama amutlaqi lil wudu'i satrul auratu lis shalah. Jadi barang siapa yang berhenti atas syarat atas suatu kebenaran, maka bukan dari baginya, seperti berwudu dan syarat menutupi aurat untuk sholat. Jadi syarat itu tidak perlu menunggu rukun, tapi rukun itu harus menunggu syarat. Sepertinya contohnya syarat-syaratnya sholat yaitu menutupi aurat. Tapi apabila tidak menutupi aurat, maka tidak akan sah sholatnya, atau termasuk menjadi batal sholatnya, tidak sah. Berikutnya adalah ar-rukhsah. Ar-rukhsah itu bermakna ringan, yaitu hukum yang berubah dari kesulitan hingga menjadi keringanan. Contohnya seperti berdiri sebab-sebab hukum, dan seperti zakat fitrah, dan seperti musafir tidak berpuasa, dan makan mayat dan makan bangkai di keadaan darurat. Jadi diringankan bagi orang-orang yang musafir itu diringankan untuk tidak berpuasa ketika dia sedang perjalanan. Tetapi jika musafir itu tidak perjalanan, maka diwajibkan baginya untuk berpuasa. Jadi seperti makan bangkai. Nah, makan bangkai itu diringankan bagi orang yang keadaan darurat. Contohnya, jika hidup di dunia ini tidak ada makanan lagi, hanya ada bangkai dan makanan yang haram, maka diringankan baginya untuk memakannya. Ya karena sudah tidak ada makanan lagi, maka diringankan baginya. Dan yang terakhir itu adalah al-azimah, yaitu bermakna tetap. Ya hukmul ladzi kawujubi sholawati khamsa wa haramati aqalul mayyitati li ghairil mutahhar. Dia itu adalah hukum yang tetap, seperti wajibnya sholat 5 waktu. Sholat itu kan terbagi menjadi 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, jadi suatu hal yang sholat 5 waktu itu wajib bagi orang muslim walaupun keadaan sakit. Tapi dengan sholat yang berbeda, seperti orang yang tidak bisa berdiri itu diwajibkan sholat dengan duduk, dan apabila seperti orang di rumah sakit tidak bisa berdiri dan tidak bisa duduk, maka diwajibkan untuk sholat berbaring. Nah, dan mengharamkan memakan bangkai kecuali keadaan darurat. Jadi haram bagi setiap orang memakan bangkai kecuali keadaan darurat. Tetapi jika keadaan darurat, maka bangkai itu akan menjadi ringan atau diperbolehkan untuk dimakan. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.